Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Pelik Anton Sujarot, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya mendominasi pembelajaran dengan mentransfer ilmu saja. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Jika nilai mereka sudah mencapai KKM, saya beranggapan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya lebih fokus ke ketercapaian materi tanpa mempedulikan apakah mereka sudah paham atau belum. Hal itu karena materi tiap semesternya sangat padat. Saya meminta siswa untuk menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana cara materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara utuh menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, melainkan juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan, merdeka belajar untuk berekspresi, berkreasi, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan metode dan model pembelajaran juga media yang tepat. Peran guru dalam proses pembelajaran sebagai fasilitator. Guru harus ikhlas dan sabar dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik dan kebutuhan murid karena setiap anak itu unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas diantaranya: yang pertama, merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpusat pada murid atau student center. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG dalam kegiatan pembelajaran, yaitu menuntun kodrat murid. Yang ketiga, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran sebagai penguatan kompetensi dan pengembangan karakter murid. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir adalah mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal pada kegiatan pembelajaran. Sekian paparan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi yang saya buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.